Halo guys, bertemu kembali dengan Obin Morales Channel. Apa kabar kawan guys? Semoga kalian selalu happy selalu. Oke guys, kali ini kita tengok video daripada admin kita Indonesia Elite Group. Oke, so macam biasa guys, support admin kita, subscribe, tekan tombol lonceng, lepas tu like dan share. Oke, dia kata tajuk dia menaklukkan. Nah, seperti itu guys. Menaklukkan Singapura, Indonesia membuat Singapura tak berdaya melawan kebijakan peraturan Indonesia. Oke, so seperti itu guys tajuk dia. So tanpa kita berbasa-basi lagi, kita langsung saja guys tengok video dia seperti apa. Oke. 1, 2, 3, play. Karena apapun yang namanya negara maju itu juga ingin mempertahankan dirinya tetap menjadi negara maju. Yalah, Indonesia Singapura kan negara maju kan. Dan juga mereka tuh tidak akan rela juga bahwa negara berkembangnya ada yang maju. Jadi negara maju juga banyak yang gak rela. Oke. Yalah guys, mungkin lah kan. Dan itu ya manusiawi. Gak perlu kita sakit hati rendah. Tapi kita berusaha agar bagaimana visi kita agar bisa menjadi negara maju. Sekejap ya guys, Om Bin terangkan dulu supaya dengan baik kita tengok videonya. Jika kita mengaca pada Indonesia di era Pak Bambang, maka kita akan menyadari banyak perubahan besar yang terjadi pada negeri ini. Dulunya yang dianggap bangsa terbelakang, kini sudah dianggap bangsa yang sangat berpengaruh. Khususnya dalam pembahasan kita kali ini negara Singapura. Kenapa Singapura? Tentunya karena hubungan kedua negara ini sangat mencolok akhir-akhir ini. Masih teringat jelas, ketika Jokowi baru menjabat, Indonesia masih dipandang sebelah mata. Masih dikira negara besar yang terlalu mudah untuk diobrak-abrik. Namun seiring berjalannya waktu, jumpscare Indonesia itu nyata untuk Singapura. Bagaimana tidak, baru 2 tahun Jokowi menjabat, Indonesia sudah mulai berani mendikte Singapura secara terang-terangan dengan program tax amnesty. Seakan dianggap bercanda, Singapura terlihat biasa-biasa saja. Sampai akhirnya tax amnesty laris manis, barulah Singapura sadar bahwa Indonesia tidak main-main. Walaupun terlihat korporatif, tapi secara logika Singapura pasti akan mengamankan aset-aset berharganya. Bahkan berkat kebijakan tersebut, perbankan di Singapura terlihat sempoyongan meladeni perpindahan dana warga negara Indonesia ke negara asalnya. Umumnya banyak dana warga Indonesia yang ada di Singapura. Gigi tahu ini pakai tudung mic ni semata-mata nak tunjukkan neck fan dekat korang. Nampak tu? Sambung ni iklan ni. Di Singapura terlihat sempoyongan meladeni perpindahan dana warga negara Indonesia ke negara asalnya. Data lembaga keuangan Merrill Lynch menyatakan dari sekitar 55.000 orang kaya di Singapura, sepertiganya adalah warga negara Indonesia dengan nilai aset mencapai 87 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 1.100 triliun rupiah. Jumlah yang setara dengan 50% APBN Indonesia. Tidak hanya sampai di situ, Singapura juga terus dihantui oleh pemberhentian pasokan energi dari Indonesia. Terlebih Indonesia bersikap keras terhadap Australia yang hendak menyalurkan kabel ke Singapura lewat jalur bawah laut perairan Indonesia. Dengan sikap-sikap tersebut, Indonesia mulai memperlihatkan keganasannya terhadap negara-negara di sekitar kawasan yang ingin bermain-main dengannya. Sampai di suatu titik Indonesia mengumumkan program hilirisasi yang secara terang-terangan dengan gagah berani mengibarkan bendera perang dagang dengan perhimpunan negara-negara Uni Eropa seorang diri. Barulah Singapura benar-benar sadar bahwa Indonesia terlalu besar untuk dilawan. Dan secara tidak langsung, Indonesia mengingatkan bahwa bahan-bahan baku yang diolah di Singapura juga sangat bergantung pada Indonesia. Betul tuh guys. Keseriusan Indonesia ini pun membuat Singapura semakin tidak percaya diri. Ini terlihat dari kecenderungan pasrahnya Singapura pada kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Indonesia. Bahkan,
pengambilan ruang udara Kepulauan Riau dan Natuna dari Singapura nyaris tanpa perlawanan. Kita terbuka, tapi kalau kita suruh kirim bahan mentah terus enggak, stop. Jangan berpikir Indonesia akan kirim bahan mentah. Sudah lama ruang udara kita yang berada di atas Kepulauan Riau dan Natuna dikelola oleh Singapura. Dan berkat kerja keras semua pihak, kita telah berhasil mengembalikan pengelolaan ruang udara di atas Kepulauan Riau dan Natuna kepada NKS. Singapura menyadari bahwa andil Indonesia terhadap negaranya sangatlah besar. Misalnya saja bahan baku industri smelter dan sumber daya alam lainnya seperti minyak mentah, Singapura masih berharap banyak pada Indonesia. Dewasa ini, Indonesia kerap melakukan proteksi terhadap aset-aset berharganya. Indonesia mengatakan cukup pada pembodohan yang selama ini terus dibiarkan. Karena sekarang adalah saatnya Indonesia bangkit untuk menatap masa depan yang gemilang. Namun demikian, Indonesia tidak menutup diri dari negara manapun yang ingin bekerja sama, dengan catatan Indonesia mendapatkan keuntungan lebih, serta mendapatkan transfer of teknologi. Ini bisa saja diartikan, perusahaan dari negara lain yang tertarik dengan sumber daya alam Indonesia, harus masuk berinvestasi di Indonesia, dengan mendirikan perusahaan dan mempekerjakan masyarakat sekitar. Yang diharapkan ke depannya masyarakat Indonesia bisa mendapatkan skill yang mumpuni untuk dapat bersaing dengan masyarakat global. Di lain sisi, Indonesia juga mewajibkan pada perusahaan asing yang masuk di Indonesia untuk bermitra dengan perusahaan lokal atau BUMN. Sehingga di masa mendatang, perusahaan lokal atau BUMN juga dapat mengelola sumber daya alamnya secara mandiri. Dan untuk lebih jauh kita dapat memastikan akan semakin banyak negara lain yang bergantung pada negara kita. Sesuai dengan visi dan misi besar bangsa Indonesia. Ini yang harus betul-betul desain ini secara konsisten harus kita lakukan terus. Yaitu satu, membuat negara lain bergantung kepada kita. Sebetulnya ini sudah beberapa kali saya cek, siapa sih yang tergantung pada kita? Ternyata banyak sekali. Begitu batu bara, kita stop 2 minggu saja, yang telepon ke saya banyak sekali. Kepala negara, Perdana Presiden. Batu bara habis guys. Tergantung banyak sekali. Saya kaget juga. Yalah, kan keperluan kan batu bara. Kembali lagi ke keterbukaan. Jadi kita tetap membuka ekonomi kita, keterbukaan ekonomi. Tetapi sekali lagi harus kita bisa desain negara lain tergantung. Harus jangan sampai kita ini hanya menjadi cabang. Ini yang saya lihat kekeliruan di Amerika Latin, hanya menjadi cabang. Banyak investor masuk, tetapi hanya menjadi cabang. Memang tiap negara memiliki strateginya masing-masing dalam menghadapi setiap tantangan. Dewasa ini kita sering diperlihatkan momen kemesraan antara Presiden Jokowi dengan Perdana Menteri Singapura. Bahkan, Perdana Menteri Singapura sangat terlihat senter memberikan perhatian khusus pada Presiden Jokowi serta selalu antusias dalam menyambut kedatangannya. Semoga apa yang kita lihat adalah bentuk ketulusan dari Singapura untuk menyambut era baru kerjasama yang saling menguntungkan di masa mendatang. Namun daripada itu semua, kewaspadaan dan komitmen kuat kita harus terus berada di barisan depan. Karena yang kita ladeni adalah Singapura, negara super cerdik yang sudah terbiasa mengambil banyak keuntungan dari negara kita. Jika ada yang perlu ditambahkan, bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Sekian dulu video dari kami, silakan dukung kami dengan like, komen, dan subscribe. Jangan lupa support untuk memberikan informasi lebih tentang negara tercinta kita Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa di video menarik berikutnya. Oke guys, so itu dia video kita untuk hari ini. Wow, amazing video. So thank you so much guys pada admin kita yang dah bawakan video itu. Sedikit sebanyak kita boleh berkongsi info yang menarik seperti itu kan. Wow. So itu saja guys video kita untuk kali ini. Semoga Obin terus semangat buat konten-konten baru dengan sokongan ke orang. Okay.
Bye guys, thank you so much.